Definisi PTUN. PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Tujuannya adalah mewujudkan tata kehidupan yang tertib dan adil serta menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Dasar Hukum PTUN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menetapkan dasar pembentukan PTUN dan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memperjelas dan memperluas cakupan kewenangan PTUN. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan kini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Asas Hukum PTUN. Asas Hukum Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang utama meliputi praduga rechmatik setiap KTUN dianggap sah hingga dibatalkan. Buktian bebas atau hakim bebas menilai alat bukti, keaktifan hakim atau dominus litis, dan putusan pengadilan yang bersifat erga omnes atau berlaku untuk umum. Fungsi dan tujuan PTUN. Tujuan utama Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan badan atau pejabat pemerintah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau SKTUN. Fungsi utamanya adalah sebagai lembaga yudisial yang melakukan kontrol yuridis terhadap administrasi pemerintahan, memberikan perlindungan hukum dan menegakkan hukum administrasi negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Kompetensi PTUN. Kompetensi absolut atau memeriksa mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas atribusi kekuasaan. Kompetensi relatif. Memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum atau distribusi kekuasaan. Bentuk upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara atau TUN adalah keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan, sedangkan banding administratif diajukan kepada atasan dari badan atau pejabat tersebut. 1. Keberatan. Pengertian. Upaya administratif pertama yang diajukan oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap sesuatu keputusan tata usaha negara. Pelaksanaannya diajukan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan itu. Tujuan untuk meminta peninjauan kembali atau perbaikan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan. Contohnya, mengajukan keberatan langsung kepada kepala dinas yang mengeluarkan izin dengan harapan izin tersebut dapat ditinjau ulang. Banding administratif. Pengertian, upaya banding administratif yang diajukan setelah upaya keberatan tidak menyelesaikan sengketa atau dapat juga diajukan langsung tergantung peraturan yang berlaku. Pelaksana diajukan kepada atasan dari badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan awal. Tujuan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut dari instansi yang lebih tinggi. Contohnya, jika keberatan ke kepala dinas tidak diindahkan, banding administratif diajukan ke wali kota atau gubernur atasan dari kepala dinas. Gugatan PTUN adalah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Gugatan ini diajukan secara tertulis, biasanya dilengkapi dengan dokumen seperti surat gugatan, bukti pembayaran, fotokopi KTP, dan surat kuasa jika diwakilkan. Pihak-pihak utama, penggugat, individu atau orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara atau KTUN. Tergugat adalah badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan yang digugat. Majelis hakim terdiri dari ketua majelis dan hakim anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum administrasi, bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Pihak lain yang dapat terlibat adalah kuasa hukum, yaitu mewakili penggugat atau tergugat dalam persidangan seperti dalam perkara nomor 11G
KUHP 2022 PT UN Bandung, di mana Gubernur Jawa Barat atau tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya. Penggugat intervensi adalah pihak ketiga yang ikut campur dalam sengketa karena merasa kepentingannya juga terkait atau dirugikan oleh keputusan tersebut. Saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya selama persidangan untuk membantu hakim dalam memutus perkara. Panitera pengganti atau jurusita pengganti bertugas melakukan penyitaan. Tahap gugatan petun. Urutan gugatan petun dimulai dari pendaftaran di pengadilan, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan atau sidang dismisal, kemudian persidangan atau pembacaan gugatan, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan, dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan. 1. Pendaftaran. Proses pendaftaran sidang petun atau peradilan tata usaha negara meliputi persiapan berkas gugatan, pendaftaran melalui sistem e-court Mahkamah Agung, pembayaran panjar biaya perkara, dan verifikasi berkas oleh petugas. Penggugat perlu membuat akun e-court terlebih dahulu, baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas, sebelum melakukan pendaftaran secara daring dan melakukan pembayaran. 2. Pemeriksaan persiapan atau sidang dismisal. Pemeriksaan persiapan sidang dismisal petun adalah tahap awal penyaringan gugatan oleh ketua pengadilan, bukan oleh majelis hakim. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan gugatan memenuhi syarat formil dan material. Jika gugatan tidak memenuhi syarat, ketua pengadilan akan memutuskan untuk mengeluarkan penetapan dismisal yang menyatakan gugatan tidak dapat dilanjutkan, yang kemudian diberitahukan. Pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan petun adalah tahap awal pemeriksaan perkara, di mana hakim ketua membacakan isi gugatan dan surat jawaban dari tergugat di depan sidang yang terbuka untuk umum. Jika tergugat belum mengajukan surat jawaban, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawabannya. 4. Replik dan duplik. Replik dan duplik dalam petun adalah tanggapan balasan dari pihak penggugat dan tergugat dalam sebuah perkara perdata, di mana replik adalah jawaban penggugat atas jawaban tergugat dan duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat. Replik bertujuan untuk memperkuat dalil gugatan, sementara duplik bertujuan untuk menegaskan bantahan terhadap argumen penggugat. Replik. Pengertian. Jawaban dari penggugat atas jawaban atau pembelaan yang diajukan oleh pihak tergugat. Tujuan. Menguatkan argumen-argumen gugatan, menyanggah atau menolak dalil-dalil yang diajukan tergugat, dan bisa berisi tambahan dalil atau pendapat ahli untuk memperkuat posisi hukum penggugat. Isi bisa berisi penolakan terhadap dalil tergugat, penegasan kembali dalil penggugat, dan sanggahan terhadap bantahan tergugat. Pengertian. Jawaban dari pihak tergugat atas replik yang diajukan oleh pihak penggugat. Tujuan meneguhkan jawaban awal tergugat, menjawab sanggahan-sanggahan penggugat dalam replik, dan memperkuat bantahan terhadap dalil penggugat. Isi berisi pembelaan atas dalil-dalil dalam replik penggugat dan uraian bukti untuk memperkuat bantahan tanpa bertentangan dengan dalil yang sudah dibuat sebelumnya. 5. Pembuktian. Pembuktian dalam sidang petun menganut teori pembuktian bebas atau negatif, di mana hakim bebas menentukan alat bukti yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Prosesnya meliputi pengajuan alat bukti oleh pihak atau surat keterangan ahli, saksi pengakuan, pengetahuan hakim, dan bukti elektronik. Pemeriksaan dan penilaian oleh hakim serta pemeriksaan setempat jika diperlukan, yang kemudian diakhiri dengan pertimbangan dan putusan hakim. Untuk sah pembuktian, diperlukan minimal 2 alat bukti yang didasarkan pada keyakinan hakim. 6. Putusan. Putusan PT UN adalah penetapan hakim yang berisi penolakan atau pengabulan gugatan dalam sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara yang bisa berupa penetapan tertulis yang konkret, individual, dan final. Ciri-ciri putusan PT UN bersifat mengikat. Putusan PT UN yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat erga omnes, artinya mengikat semua pihak, termasuk mereka yang tidak terlibat langsung dalam sengketa. Berupa pengabulan atau penolakan, putusan akan mengabulkan atau menolak dalil-dalil yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, yang bisa bersifat positif atau negatif. Diucapkan di sidang terbuka. Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Jika tidak, putusan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 7. Pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan PT-UN adalah proses untuk menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama ketika pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. Pelaksanaan ini dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan yang disengketakan dengan pengawasan dari ketua PT-UN. Jika pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu, dapat dilakukan tindakan paksa melalui permohonan ke ketua pengadilan. Amar putusan. Amar putusan PT-UN adalah inti dari putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang berisi keputusan akhir setelah persidangan, seperti mengabulkan atau menolak gugatan serta memerintahkan tindakan tertentu. Misalnya mencabut keputusan atau mewajibkan suatu tindakan dan menghukum pihak terkait untuk membayar biaya perkara. Contoh komponen amar putusan: mengabulkan atau menolak gugatan. Hakim bisa menerima gugatan penggugat seluruhnya, sebagian, atau menolaknya secara keseluruhan. Menyatakan batal atau tidak sah. Hakim menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat batal atau tidak sah. Mewajibkan atau memerintahkan. Hakim bisa mewajibkan tergugat untuk mencabut KT-UN yang bersangkutan atau memerintahkan suatu tindakan lain yang sesuai dengan hukum. Menyatakan tidak menerima gugatan. Jika gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formal atau ada alasan lain, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Menghukum biaya perkara. Pihak yang kalah dalam gugatan akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan.